Assalamualaikum Sampurasun. Rampes. Aduh, dulu ya. Kita sedang ngeriung mengkelung di sebuah saung yang cukup adem. Padepokan Mong Coklat. Padepokan mau coklat. Kumaha sehat, Lur? Alhamdulillah. Saya sawang suna. Saya alhamdulillah. Lain ya ngobrol-ngobrol. Calon presiden jeung calon wakil presiden 2024 saha wae coba. Cenah nu kahiji Anies jeung Amin. Yang pertama Anu kahiji Anies jeung Amin. Anu kadua Ganjar jeung Mahfud MD. ya, terus Anu katilu Prabowo jeung Gibran cenah. Prabowo jeung Gibran. Heeh. Waduh. Eta Megawati kumaha eta? Megawati. Tuh kada tengah arti saya. Apa da Gibran teh? Gibran itu kan anggota PDI. Apaan ari koalisi Prabowo Subianto itu Golkar no deh. Golkar jeung naon lah. Golkar. Tilu. Gerindra, terus Gelora, Demokrat, terus nanti PPB-nya, PBB. terus seberapa orang ya dinya teh? Tapi calon wakil presiden nanti PDI kumaha tah? Tah, mau jadi heran, banyak Gibran, pan ari Cak Imin sareng jeung anu ngaranna Anies Baswedan mah puguh banyak. Puguh eta mah nya. Jadi calonna anu gabung calon presiden, wakil presiden gabung jeung koalisi. Gitu. Hari ieu kumaha tah menurut didinya gitu tah, sok. Ari Gibran teh anggota PDI. Ari PDI teh henteu ngagabung jeung koalisi Prabowo. Henteu. Tanah apat bisa Diculik mantak dia tang mah. Gitu. Cik menurut Anda kumaha tah? Ya, aduh asa kacau balau ya. Puguh kalah bingung nah cenah kitu jadi pasalia gitu kumaha Nyata lamun dipikir-pikir kurang kieu. Ari Gibran teh anggota PDI. Hari anggota PDI teh masih kene ngajabat. Jadi wali kota. Jakarta. Eta rek naon tina wali kota langsung ka wakil presiden jauh pisan beureunya loncatna. Eta kebayang teh eta Ibu Megawati alah pusingeunna kana sirahna. Jigana amok meureun. Aduh. Amok pasti nyarekan bapana eta. Aduh. Jokowi dewa ketempuhan ya. Aduh. Ketempuhan jigana Jokowi. Kata Pak Jokowi teh, saya tidak ikut mencampuri urusan kehidupan anak sulung saya. Itu. Aduh, kacau ya lah. Eta mun jadi kumaha? Iya teh cek uing wah aya benerna jeung aya salahna. Pasti eta. Aya positif dan aya negatif. Pasti. Naon positif negatifna jadi kieu. Ieu pangemot sim kuring. Boleh Gibran nyalon, itu mah hak politiknya. Setiap warga negara yang baik dan tidak pernah atau terlibat dengan hukum pidana, itu konstitusi melindungi untuk mencalonkan dan dicalonkan, ataupun untuk dipilih dan memilih, kayak gitu cek hukum undang-undang mah. Gitu. Cek uing mah teu salah, nak. Salah nangan meureun etika meureun gitulah kira-kira nya. Kanom kumaha tah? Aturanna kan ada jadi presiden teh cenah kudu 40 tahun. Da ieu kumaha. Kieu penjelasanana. Hasil MK kamari tetap aturan MK itu memutuskan tidak dibolehkan calon wakil presiden maupun presiden di bawah umur 40 tahun. Tidak mengabulkan gugatan umur. Dinya ayat tapi.
boleh saja asal sudah pernah berpengalaman dan berkiprah di bidang pemerintahan. Otomatis karpet merah merenjang Gibran Raka Buming Raka meureun kitu kira-kira. Tapi ya teh kieu memang gitunya mun ku urang ditingali ya tek rekod para pejabat nu geus karolot di atas umur 50 tahun anu geus paham pisan anu ngaranna beuki duitna gitu. Loba pisan nu korupsi. Teuing ari anak muda mah kahayangna meureun masih keneh saeutik. Ku gaji ge cukup kira-kira meureun gitu. Tah jiga nama kadinya teh jiga mikirna teh Kan ari can 40 tahun mah cenah pemikiranna teh masih labil gitu cenah. Boleh meureun da 40 tahun teh kan kurang saeutik gedena aya geuning anu ngaran cek bahasa ieu mah menyelam sambil Minum air. Oke, pengalaman dalam bidang politik belum mumpuni hanya beberapa persen, tapi bisa jadi belajar, akan jadi sejarah satu-satunya wakil presiden termuda di dunia adalah Gibran Raka Buming Raka. Meureun kira-kira gitu. Menang. Gitu. Mana mun teu menang meureun. Wassalam. Kacip talieurna Ibu Mega. Kacip talieurna. Ari masa kalieur mah geus pasti. Encan ge acan. Tadi urang cikene geus narima informasi di media sosial, di TV, di mana, di TV segala macam. Gibran geus narima usulan cawapres di Golkar. Bahkan geus dicekel. Dia urang ningali na TV. Bahkan sudah dipegang tuh surat pengusungan beliau yang diusung dari Partai Golkar untuk jadi cawapresnya Prabowo. Gitu. Sudah dipegang tuh sama beliau. Nah, Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia itu kan luas dan besar. Sedangkan yang memegang Indonesia itu memang orang-orang yang sudah berpengalaman di atas rata-rata umumnya orang-orang rakyat Indonesia. Nah, sedangkan Gibran itu baru track recordnya itu hanya sebatas wali kota dan belum lama di kancah perpolitikan. Apakah itu akan mampu mengelola Indonesia dan bangsa ini yang besar untuk maju dan berkembang? Nah, apakah mampu tidak itu kira-kira diprediksi Ki Ano? Jadi begini, tidak semua rencana akan menjamin sebuah kesuksesan. Indonesia negara besar, 273 juta kurang lebih penduduk Indonesia, itu beraneka ragam, baik dari sisi budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Maka kalau kita kaji, apakah Gibran mampu dan apakah bisa menyelesaikan semua problematika yang ada di Indonesia? Saya jawabnya 50-50. Bisa dikatakan bisa, mampu, dan bisa dikatakan juga tidak mampu. Tapi kalau kita lihat dengan bahasa optimisnya, bisa saja yang tadi saya sampaikan, dengan pemimpin muda ini kan banyak ketakutan. Masa depannya masih panjang. Itu. Dan anak muda harus menjadi garda terdepan di negara Indonesia. Kenapa harus dari garda terdepan? Karena yang pertama tadi, Indonesia negara besar, 270 penduduk negara Indonesia, mayoritas 57% pemilih muda, dan semua langkah-langkah kebijakan harus berorientasi masa depan yang lebih gemilang. Nah, kalau saya pikir yang namanya Gibran itu kalau memang jadi wakil presiden, calon wakil presiden, itu bisa iya dan bisa tidak. Bisa iyanya yang barusan saya katakan dan bisa tidaknya yang barusan saya katakan. Begitu. Karena mungkin nanti perkara yang akan diputuskan untuk kesejahteraan umat seluruh Indonesia mungkin harus kolaborasi dulu dengan ahli pakar dan pakar politik, pakar tata negara dan sebagainya. Itu suatu kewajiban seperti itu kalau jadi pemimpin negara.
enggak kayak gini kan. Kia bener. Kia nama teh atau Gibran teh pedah kerame gitu jang udah suara unggul gitu lain. Kira-kira Kalau politik itu memang pasti seperti itu. Politik itu memang seperti itu. Apapun yang namanya politik itu dinamis. Iya. Sekejap bisa berubah. Hmm. Kita lihat langkah-langkah yang namanya kebersamaan koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pertama kali mendeklarasikan bersama koalisi itu Gerindra sama PKB. Dan yang kuat koalisi perubahan itu adalah 5-4 partai. Begitu deklarasi cawapresnya dicabutlah Cak Imin. Itu dalam sekejap. Cuman mungkin dalam hal ini ya memang sama Ibu Mega mohon dimaklum saja mungkin ya, karena Gibran ini anak muda, punya hak politik, punya memilih dan dipilih, punya hak dipilih dan memilih. Ya kita lihat sajalah. Kami sebagai rakyat kecil hanya berharap yang terbaik saja buat kesejahteraan umat di Nusantara. Begitu saja kalau saya. Sip. Seperti itu. Iya, kalau dari saya mungkin harapan saya untuk capres dan cawapres ke depan. Maka seluruh rakyat Indonesia lebih berhati-hati memilih capres dan cawapres. Soalnya ini menyangkut orang banyak. Ini menyangkut negara Indonesia. Maju mundurnya negara Indonesia itu tergantung pada rakyatnya dan mewakililah kepada presiden dan wakil presidennya atas kebijakannya. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada semuanya mungkin lebih berkompeten, lebih bergerak maju dan lebih memajukan lagi Indonesia. Indonesia tetap akan bersatu dengan kepemimpinan yang benar-benar merakyat dan mewakili rakyat. Begitu Ki. Ya betul, bagus, setuju, sepakat. teu kudu hariwang. Lamun misalnya pasangan Prabowo jeung Gibran menang. Da aya pan eta Prabowo mah umurna kuan geus kolot. Da bagus lebih berpengalaman dalam bidang ketatanegaraan. Teu kudu hariwang lah. Sah wae nu menang ge da eta mah jalma-jalma pilihan, mana kitu gen. Geus dipilih ku Allah hakikatna mah, lain ku manusia. Oke, baik. Baik sahabat semuanya, sahabat Kianom Official, terima kasih sudah menonton video kami. Semoga ini bermanfaat ya. Iya. Kami sebagai rakyat kecil, kami sebagai wong cilik hanya berharap dari 3 paslon ini, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Itulah putra-putra Indonesia terbaik menurut saya. Dan semoga menjelang Pilpres 2024 nanti di bulan Februari, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Indonesia Selamat. menjadi mercusuar dunia. Karena Indonesia negara terbesar penduduknya adalah muslim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selalu benahi sholat kita dan selalu budayakan sedekah dan selalu perbanyak sholawat agar selalu hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Prabowo Nusantara, salam Pancasila.